Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kami di sini akan menjelaskan tentang ilmu faraid. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu faraid itu sendiri. Yang kedua adalah anjuran mengajarkan ilmu faraid, dan yang terakhir yaitu pembagian warisan. Sebelum kita menjelaskan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Dewi Amelia Wulandari NIM 93. Saya Kirana Silkia Maulida NIM 008. Saya Nisma Firoh NIM 170. Nah, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian faraid. Karena kita akan belajar tentang faraid, maka yang pertama kita harus mengerti apa itu faraid. Nah, secara bahasa, faraid itu berasal dari kata jamak dari lafaz faridah yang oleh ulama dimaknai sebagai mafruḍah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadar sahamnya. Sedangkan secara istilah, faraid berarti ilmu tentang pembagian harta peninggalan di antara ahli waris yang berhak menerimanya. Faraid dan kewarisan tidak dapat dipisahkan karena faraid merupakan ilmu yang mengatur tentang kewarisan itu sendiri. Nah, baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan yaitu hadis tentang anjuran mengajarkan ilmu faraid. Nah, para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid atau fikih mawaris yaitu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah yaitu suatu kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban tersebut oleh semua orang. Dan apabila tidak ada seseorang pun yang mengerjakannya, maka semuanya akan berdosa. Ini sejalan dalam perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sebagaimana mempelajari dalam Al-Quran. Ada berikut hadis yaitu yang berbunyi ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhan nasa wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhan nasa fa innimru'um maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yusiku ayyahtalifasnani fil fara'ida fala yajidani ahadan yubhirkuma. Nah, yang artinya yaitu pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena aku adalah orang yang bakal terenggut maut, sedang ilmu aib itu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ad-Daruqutni. Nah, selanjutnya yaitu karena kedudukan ilmu faraid itu sangat penting, sehingga Nabi menyebut yaitu faraid itu sebagai separuh ilmu, sebagaimana dalam hadis berikut, ta'allamul faraidah wa 'ilmuhan nisfu ilmi wa huwa awwalu syai'in yurfa'u min ummati. Nah, yang artinya yaitu belajarlah kalian ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Maka sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh ilmu agama. Ia akan dilupakan oleh manusia dan melupakan ilmu yang pertama diambil dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah Ad-Daruqutni. Maka sudah cukup jelas ya teman, bahwa faraid ini merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lagi pula tidak jarang naluri manusia cenderung materialistik, serakah, tidak adil, dan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, tidak mementingkan hak orang lain gitu. Nah, maka di sini letak pentingnya kegunaan ilmu waris sehingga wajib dipelajari oleh kita semua. Mungkin sekian dari penjelasan saya, dan selanjutnya ada hadis tentang pembagian warisan yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Saya akan menjelaskan tentang proporsi shahidul furud. Furud di sini dibagi menjadi 4, yaitu setengah, seperempat, 1/8,
2/3, 1/3, dan 1/6. Ya. Ya, langsung saja saya akan memberikan contoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang suami. Di sini suami mendapatkan setengah jika tidak mempunyai keturunan, dan mendapatkan 1/4 jika mempunyai keturunan. Dan langsung saja pada contohnya, Pak Ali menikah dengan Ibu Hamdani. Di sini Ibu Hamdani mendapat ada saudaranya bernama Hamzah. Dan Ibu Hamdani meninggal dunia. Kan di sini tidak ada keturunan, jadi Pak Ali mendapatkan setengah, dan saudaranya di sini Hamdani mendapatkan setengah. Jikalau suami ada mempunyai sawah 4 hektar, Pak Ali dan saudaranya jika dibagi, Pak Ali mendapat setengah dan saudaranya mendapatkan sisa. Jika dibagi, di sini mendapat 1 dan 2 bagi 2, 0 kali 1 mendapatkan 1. Jadi Pak Ali mendapatkan 2 hektar dan saudaranya mendapatkan sisa 2 hektar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang istri. Istri mendapat 1/4 bagian jika suami tidak mempunyai anak, keturunan, atau cucu, seterusnya laki-laki atau perempuan, dan mendapat 1/8 bagian jika mempunyai keturunan, anak, atau cucu, laki-laki atau perempuan, dan ibu mendapat 1/3 bagian jika meninggal tidak memiliki anak, cucu, laki-laki atau perempuan, dan saudara seayah sekandung seibu yang tidak lebih dari 1. Jika lebih dari 1, mendapatkan 1/6 bagian. Dan anak, cucu, cicit semuanya perempuan terus ke bawah, dan saudara sekandung seayah dan saudara seayah sekandung semuanya perempuan yang tidak lebih dari 1 itu mendapatkan 1/4 bagian, dan jika lebih dari 1 itu mendapatkan 2/3 bagian, dan bisa juga mendapatkan 1/6 bagian. Ayah, kakek, nenek, dan seorang saudara seibu mendapatkan 1/6 bagian, dan apabila saudaranya lebih dari 1 itu mendapat 1/3 bagian, dan ayah kakek itu mendapat bagian ayah kakek, dan nenek hanya mendapatkan 1/6 bagian. Ayah dan kakek kemungkinan bisa mendapat asabah. Seorang anak perempuan apabila bersama 1 atau lebih cucu perempuan itu mendapatkan 1/2 bagian. Sementara jika seorang 1 atau lebih cucu perempuan mendapatkan 1/6 bagian, dan itu adalah bagian jika anak perempuan hanya 1, dan jika kalau lebih dari 1 seorang saudara perempuan sekandung apabila bersama seorang atau lebih saudara perempuan seayah, maka seorang saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2 bagian, dan seorang atau lebih saudara perempuan seayah mendapatkan 1/6 bagian. Jika saudara perempuan sekandung lebih dari 1, itu Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kami bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.